Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Farida. Saya merupakan perawat ahli pertama di UPTD Puskesmas Hedong. Saya juga merupakan anggota dari orientasi PPPK Kabupaten Cirebon Angkatan ke-6. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK Rencana Aksi Perubahan dengan judul inovasi Gemurak Si Cerdik, gerakan mempermudah akses cerdik pada penyakit tidak menular. Berikut SOTK dari Dinas Kesehatan. Dan selanjutnya ada nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon yang pertama ada Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Selanjutnya ada SOTK UPTD Puskesmas Hedong. Dan selanjutnya yaitu visi misi UPTD Puskesmas Hedong. Untuk visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Dan untuk misinya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Tata nilai Puskesmas Hedong. Nah, dalam mencapai visi dan misinya, UPTD Puskesmas Hedong berkomitmen tata nilainya yaitu baik. Baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, B-nya itu yaitu bersih. Bersih itu memberikan tempat pelayanan yang bersih dan nyaman agar pasien ketika berkunjung itu mempunyai rasa nyaman tersendiri. Dan selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabel yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar. Kami mempunyai SOP masing-masing. Dan selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan. Komitmen bersama untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan dan memperhatikan keselamatan pelanggan. Hal yang melatar belakangi untuk pembuatan laporan orientasi PPPK ini yaitu yang pertama ada rencana aksi. Nah, untuk rencana aksinya yang pertama ada screening kesehatan usia produktif, ada screening kesehatan penderita diabetes mellitus, screening kesehatan penderita hipertensi, screening deteksi dini kanker payudara, dan screening deteksi dini kanker leher rahim. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan di Puskesmas Hedong periode 2024 sampai dengan 2029 atau sesuai dengan kontrak yaitu pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang orientasi PPPK. Sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi serta nilai-nilai etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak, employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Tujuan dalam pembuatan rencana aksi ini yaitu rencana aksi perubahannya untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan dan mencegah komplikasi yang lebih serius dengan inovasi Gemurak Si Cerdik atau gerakan mempermudah akses cerdik. Nah, cerdik sendiri yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Untuk tujuannya orientasi PPPK, yang pertama ada pengenalan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Dari latar belakang, tujuan, dan muncullah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah inovasi sendiri dari Gemurak Si Cerdik itu ada hipertensi. Hipertensi itu karena kasus hipertensinya meningkat, kasus diabetes mellitus meningkat, dan banyak terjadinya komplikasi. Ada juga CA cervix dan CA mamae, terdapat penemuan kasus CA cervix dan CA mamae. Dan dibuatlah rencana aksi dan perubahan selama kontrak. Di sini ada kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Yang pertama ada screening kesehatan usia produktif.
Tujuan kinerjanya yaitu untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Indikator pencapaiannya yaitu deteksi dini faktor risiko penyakit, ada deteksi dini obesitas, deteksi hipertensi, deteksi diabetes mellitus, deteksi lainnya, dan targetnya itu harus 100%. Untuk pencapaian sampai dengan bulan ini yaitu 80%, dan diharapkan ketika screening kesehatan usia produktif hasilnya menunjukkan nilai-nilai angka dalam batas normal. Waktu perolehannya setiap bulan dilaksanakan, yaitu dari Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya. Yang kedua ada screening kesehatan penderita hipertensi. Untuk tujuan kinerjanya yaitu untuk mendeteksi dini tekanan darah tinggi dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang serius. Untuk indikator pencapaiannya, targetnya yaitu kurang dari 100% per tahun, pencapaian sampai dengan bulan ini udah 80%, dan ini untuk cukup sangat signifikan untuk pencapaiannya. Dengan indikator pencapaiannya itu diharapkan tekanan darah yang terukur setelah terapi, tekanan darahnya di bawah ambang batas yaitu di 140/90 mmHg. Waktu perolehannya dari Januari sampai dengan Desember 2024 atau dilaksanakan pada setiap bulan. Yang ketiga yaitu screening kesehatan penderita diabetes mellitus. Tujuan kinerjanya yaitu untuk mendeteksi dini dan mengantisipasi penyakit diabetes serta mengurangi risiko komplikasi. Indikator pencapaiannya targetnya itu sama ya, kurang dari 100% per tahun. Dan untuk pencapaian sampai dengan bulan ini yaitu 90%. Data ini didapatkan dari Posbindu PTM atau dengan inovasi Gemuraksi Cerdik. Dengan indikator pencapaiannya itu dengan standar pelayanan meliputi pengukuran gula darah, edukasi, dan terapi, dan diharapkan pasien-pasien atau pengunjung yang datang ke Posbindu PTM atau ke pelayanan kesehatan dengan hasil gula darahnya dengan hasil normal. Waktu perolehannya yaitu Januari sampai dengan Desember atau dilaksanakan pada setiap bulan. Rencana aksi dan perubahan selanjutnya yaitu ada kegiatan screening deteksi dini kanker payudara, yaitu dengan cara sadari. Sadari itu yang pertama kita bisa melihat payudara di depan cermin, mengangkat tangan untuk menegangkan otot dada, terus meraba payudara kiri dan kanan, tekan payudara di sekitar puting, perhatikan ketiak. Jika berbaring, letakkan bantal kecil di bawah pundak, lalu pijat payudara dengan gerakan sesuai arah jam. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Sadanis bisa dilakukan dengan mamografi, USG payudara, MRI payudara. Dengan tujuan kinerjanya yaitu mendeteksi kanker payudara sedini mungkin agar pengobatan dapat dilakukan dengan tepat. Indikator pencapaiannya targetnya 90% per tahun. Untuk pencapaian sampai dengan bulan ini 50%. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan tidak ada kelainan pada payudara. Waktu perolehannya sama yaitu dilakukan pada setiap bulan per tahunnya yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Berikutnya yaitu ada screening deteksi dini kanker leher rahim. Tujuan kinerjanya yaitu untuk mendeteksi perubahan sel serviks yang berpotensi menjadi kanker sehingga dapat diobati sebelum kanker berkembang. Pemeriksaannya yaitu dengan cara IVA test atau dengan indikator pencapaiannya yaitu targetnya 90% per tahun. Untuk pencapaiannya sampai dengan bulan ini 50%. Banyaknya jumlah perempuan yang mengikuti deteksi dini kanker leher rahim dengan hasil normal. Tidak ditemukan ciri-ciri dari kanker leher rahim. Waktu perolehannya yaitu dari Januari sampai dengan Desember dan dilakukan setiap bulan. Untuk kesimpulannya, dari laporan rencana aksi perubahan pada orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini dibuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama masing-masing agar tercapai. Sarannya, sebagai tenaga kesehatan, ke depannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan serta motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berikut referensi ketika laporan orientasi PPPK disusun.
Dan ini adalah dokumentasi kegiatan Gemoraksi Cerdik, gerakan mempermudah akses cerdik. Sebelah kiri ada foto penyuluhan penyakit tidak menular di Desa Panongan Lor, yang bawahnya ada pemeriksaan kesehatan yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan darah, cek kolesterol, cek gula darah di Desa Panongan dengan peserta mulai dari usia produktif. Dan di sebelah kanan ada pemeriksaan di Desa Kertawangun, serta di bawahnya ada pemeriksaan PTM Posbindu dan digabung dengan Posyandu Lansia di Desa Windu Haji. Dari Gemoraksi Cerdik ini, cek kesehatan secara berkala tentunya dengan Posbindu PTM. Setiap bulannya masyarakat dicek kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok ini di dalam screening penyakit tidak menular ada pernyataan-pernyataan atau screening bagi pasien-pasien perokok yang nantinya akan diedukasi. Rajin aktivitas fisik, di dalam Posbindu PTM juga di screening apakah pasien sering aktivitas fisik atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu diet sehat kalori seimbang. Nantinya jika hasilnya menunjukkan tinggi atau dalam batas normal, ada edukasi atau konseling, istirahat cukup, serta kelola stres. Ini adalah kegiatan Posbindu PTM di Desa Sedong Lor. Sebelum memulai kegiatannya dilakukan penyuluhan tentang penyakit tidak menular, faktor resiko, hal-hal apa saja yang harus dihindari. Nah, setelah itu dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi berat badan oleh kader terlatih. Di sini ada kader PTM dan kader lansia karena kebetulan kegiatannya itu disatukan dengan Posbindu Lansia juga. Setelah itu ke pengukuran tekanan darah, ke pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, serta nanti ada konseling juga. Dan tidak lupa dari desa ada PMT. Untuk peserta antusias sekali, setiap bulannya dihadiri oleh lebih dari 20 orang dan mereka rutin kontrol untuk di Posbindu berikutnya untuk cek kesehatan secara berkala. Dan dari inovasi Gemoraksi Cerdik ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta bisa mendeteksi penyakit-penyakit apa saja yang ada pada pasien, khususnya untuk penyakit tidak menular. Dan untuk quotes-nya, sehat itu bukan suatu kemewahan, sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah menjadi sakit. Mari kita deteksi dini untuk penyakit tidak menular. And thank you.